orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun, makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun, minumnya yang haram. Malbasu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Singkatnya, hadis sahih mengatakan orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Ya, Mas Sandian, tolong sesuap nasi aja." Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. 2. 3. Ini kunci cepat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia bermohon dengan al-asmaul husna. Cara ketiga, kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asmaul husna. Enggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulidu'ullaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid'ur rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rizki, sebut ya Allah, Allahnya dulu, Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rizki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, nggak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas, namanya ya Wahhab, disingkat dengan Hab, ya Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran, ya Sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, nggak harus semua disebut. Nanti yang nggak ada, jadi ada. Ya Allah, ya Razzaq, ya Alim, ya Sabar. Tadinya nggak punya masalah, Anda malah punya masalah, gitu kan? Oke. Dia menyebut ketiganya. Jadi dia mengatakan, ya Rabb, nama puncak untuk pemberian dengan sifat rububiyah. Dia Safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun, makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun, minumnya yang haram. Malbasu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Saya pegang gelas dari tadi, saya ingin tunjukkan begini. Ini gelas masih terbuka, gini, teman-teman. Saya bisa masukkan apapun, spidol, pena, even itu air, dan yang lainnya. Tapi kalau mulai itu tersekat begini, apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis, mungkin masih bisa ditembus. Sepanjang tajam permohonan, air mata keluar, bermohon dengan lembut dan lirih, masih bisa tembus. Tapi kalau yang menutupnya semakin tebal dan kuat, bagaimana bisa tembus? Maksiat yang membuat kita terhubung
buruk, jelek sinyalnya, koneksinya bahkan terputus dengan Allah, itu yang menjadikan sekat-sekat yang menghambat cawan hati kita untuk menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan di awal, bagaimana ada orang punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, saat yang bersamaan dia berani meminta. Bersyukurnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim yang masih menampung permintaannya dan mengabulkan. Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat Rahman Allah menjadikan doanya tetap dikabul. Cuman mental. Itu maksudnya. Ya Allah Maha Adil, tetap memenuhi janji, diminta diberikan, cuman terpental. Karena apa? Sekatnya belum dibuka. Nah, untuk membuka sekat itu dan dibangun kembali hubungan baik, itu yang disebut dengan takwa namanya. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta khusyuk berdoa? Saya kadang-kadang suka mau senyum sendiri gitu. Ada orang berdoa, tapi gerah juga, minta khusyuk, tapi dia membawa perangkat haram dalam dirinya. Gambar-gambar yang tak pantas, video-video koleksi yang buruk masuk di handphonenya. Kok bisa masuk sakunya saat yang bersamaan dia sholat? Kok bisa? Nggak malu sama Allah. Kan kita mengetahui Allah Maha mendalami segala hal. Allah Maha mengawasi. Lalu ada orang mengumpulkan hal yang haram, bahkan dalam handphonenya dia masukkan ke sakunya dan dia masih senang menunaikan sholat dan merasa nyaman dengan itu. Apalagi dengan keadaan sadar dia hasilkan perangkat dirinya, pakaian dari cara yang tidak benar, kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar, kemudian dia diuji dengan persoalan yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tapi dia menggunakan itu dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah. Tapi sekali lagi, karena Allah itu Rahman, sayang, kasih, maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan dan bagaimana bentuknya, demi Allah saya katakan, pada akhirnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah untuk terhubung dengan Allah yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan. Nah sekarang bagaimana mewujudkan takwa itu? Teman-teman, halo? Kan serius begitu? Tenang ya, tenang. Nah, baik. Sekat ini terhambat karena ada penyebab. Penyebabnya yang paling pokok nafsu. Nafsu. Nanti itu yang diprovokasi oleh setan untuk mengeluarkan bisikan-bisikan yang buruk. Nafsu itu setidaknya disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 115 kali. 115 kali. Oke. Nah, jadi kita harus mencari kata takwa dalam Quran yang disandingkan dengan nafsu. Kata takwa itu dengan semua derivasinya disebutkan dalam Al-Quran 240 kali. Dan yang bersanding dengan nafsu itu 115 kali. Masya Allah. Tadi masih ingat? Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Setan kan? Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Saya ulang. Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Kok begitu sekali melihatnya? Setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Saat yang bersamaan kita pun diberikan oleh Allah itu perangkat takwa, lawan dari nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang fujur itu nama lain dari nafsu, takwa itu bagian ya tertentu dari tubuh kita sebagai gambaran nilai kebaikan. Nah, yang mensupport takwa itu malaikat. Pernah nggak merasakan begini? Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah merasakan itu? Nah, itu yang bisikan malaikat. Pernah nggak ada bisikan begini? Ketika misalnya melakukan satu perbuatan atau terfikir untuk berbuat yang tidak benar, ingin berdusta pada pasangan, hati kecilnya mengatakan jangan lakukan, itu nggak benar. Pernah ada begitu?
Itu bisikan malaikat. Teman-teman, malaikat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Jadi ini automatically bekerja secara bersamaan terus. Jadi kita baru bangun tidur aja udah ada pengaruh begitu. Ya, harus cepat mengambil keputusan nih, mana yang mau diambil. Makanya itu Nabi mengatakan istafti qalbak. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tautkan diri kita dengan Allah, ambil isyarat dari jiwa takwa kita. Ini dari 115 kali ini yang disandingkan dengan nafsu, maka keluarlah di situ rumusan-rumusan amal soleh, ibadah yang menjadi jalan sekaligus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah.